Saudara, bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Sahroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem. Dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Dan juga Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilu. Saya ingin ke Bung Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca, ini lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya Nilu, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Pak Sahroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil yang cukup populer. Kemarin di dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga naik berhadap-hadapan. Dan kita tahu pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar pilkada. Ini bisa jadi pilkada cita rasa pilpres. Ini pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Sahroni bicara, dia punya Nasdem, mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil, Golkar lagi naik-naiknya ini di Pilpres dan lagi hotnya ini di Pilpres, sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua, secara elektabilitas data Poltreking Indonesia, kedua-duanya masuk di 5 besar. Bang Sahroni itu di nomor 5 di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif dengan Anies Baswedan. Jangan lupa ada nama Anies Baswedan, ini kuat juga selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis. Kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Baswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Baswedan, apakah Sahroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi, atau Sahroni maju sendiri, ini basisnya Anies Baswedan. Kemudian Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak, cuma bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya Sahroni itu orang Jakarta, dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini, tapi Sahroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita sudah di atas 5%, Sahroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Baswedan. Jadi menarik, saya kira sambil menunggu nama-nama lain selain dua orang ini, jangan lupa ada Anies Baswedan yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Tapi kalau Anda melihat meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUU DKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUU DKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya Bang Doli, lebih besar ini lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita diskusi hari ini, dan potensi koalisinya bergantung. Ini yang menarik, koalisinya ini kalau masih masih seperti dinamika sekarang, tripolar seperti Pilpres, jadi koalisi di pilkada DKI ini menurut saya tidak bisa dipisahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti 3 ini polanya, atau ada komposisi baru di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan, kan ada pergeseran partai nanti. Nah, itu antara dua itu nanti seperti apa. Terkait aturan undang-undang, menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya, karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan, berarti pemilihan langsung. Dan kalau ada pemilihan, jangan lupa pilkada yang lain akan kalah dengan pilkada DKI. Tenggelam yang lain ya. Halayak.